Sekretarisan mengambil HP di saku jasnya. Dia hanya mengangkat bahu. Kamu sengaja ya? Memukul bahu sekretarisan kuat. Kuat sekali. Sekuat tenaga dan ia melakukannya. Sampai Han merabanya karena tertinggal sakit yang cukup membuatnya meringis. Jahat sekali. Aku baru boleh keluar hari ini. Dan gara-gara kamu tidak mengirimi aku pesan peringatan, Tuan Saga bisa aja menghukumku lagi dan tidak mengizinkanku keluar rumah. Frustasi karena kesal. Tapi di mata Han, gaya marah-marah dan ia terlihat menggemaskan. Membuat laki-laki itu langsung berpaling cepat. Maafkan saya Nona, saya lupa kalau Anda udah boleh keluar rumah. Karena seminggu ini suasana sangat tenang. Saya pikir Anda udah pintar dan berpikir dengan bijak. Alasanmu yang membuat Tania semakin ingin memukulmu. Apa? Sekali lagi dia hanya melotot kesal. Sekarang naiklah Nona, Tuan Muda udah menunggu. Han berjalan di depan Dania. Anda tahu kan Tuan Muda tidak pernah menunggu siapapun selama ini? Dania frustasi mengikuti langkah sekretarisan. Di depan kamar langkah mereka berhenti. Berhati-hatilah Nona. Nasihatnya malah hanya terdengar seperti ancaman. Bukannya membuat Dania berani, dia malah berharap tidak akan masuk ke dalam kamar. Sekretarisan, ikut aku masuk. Dania menarik ujung lengan jas yang dipakai Han. Temani aku. Dania tidak bisa berpikir cara yang lain. Dia ingin selamat dari situasi ini dengan mudah. Paling tidak, Han bisa dipakainya alasan karena dia tidak mengirim pesan padaku. Begitu rencananya, menuding hidung sekretarisan di depan Saga nantinya. Apa Anda pikir berapa nyawa yang saya punya? Apa? Ima tergeram sampai menggigit bibirnya sendiri. Sekretarisan membukakan pintu. Ketika Dania udah masuk, dia menutup pintu tanpa bersuara. Tidak menunggu, langsung turun ke lantai bawah, kembali bekerja dengan laptopnya. Kelak, Dania menelan ludahnya, sambil mengedarkan pandangan. Matanya lurus tepat di sofa. Saga sedang duduk di sana, melihatnya dengan sorot mata tidak bersahabat. Tunggu, kenapa ini? Kenapa dia terlihat kesal? Aku bahkan masih ingin memikirkan sikapku saat bertemu dengannya, tapi sekarang sepertinya yang ada aku malah ketakutan. Sayang, kamu sudah pulang ya? Saga menjentikan jarinya meminta Dania mendekat. Gadis itu berjalan mendekat tanpa protes, bahkan melalui raut wajah sekalipun. Apa yang dikatakannya tadi di TV itu cuma acting. Dia kan baru menyatakan perasaannya pada aku. Seharusnya situasinya gembira kan? Kenapa malah jadi mencekam begini? Perasaan sedih tiba-tiba menjalar di seluruh tubuh Dania. Benar, kenapa dia bisa seyakin dan sebahagia itu saat mendengar apa yang dikatakan Saga. Dia bahkan tidak memikirkan adanya plot twist yang bisa saja muncul. Bagaimana kalau yang dia katakan jadi tadi semuanya hanya settingan? Bukankah seperti itu biasanya program TV? Dania sambil berjalan mendekat, pikirannya terus berkecamuk. Kamu tahu sudah berapa lama aku menunggumu? Maaf sayang, aku tidak tahu kalau kamu kembali lebih awal. Biasanya kan tidak pernah begini. Ini pertama kalinya kau pulang lebih awal dan sekretarisan pun tanpa melakukan pemberitahuan apapun. Seperti sengaja melakukan supaya Dania terjebak dalam lubang dalam yang bisa menguburnya hidup-hidup. Saga menarik rambut Dania yang hanya terburai jatuh begitu saja. Gadis itu melepaskan rambutnya di tangan tadi sambil menyisir dengan tangannya. Karena rambutnya tertarik, maka tubuhnya refleks mengikuti. Mendekat ke arah Saga. Kamu nonton acara TV tadi? Meraih dagu Dania mendekatkan wajah. Iya, aku menontonnya. Jadi dia benar-benar berakting di TV tadi. Cih, padahal aku udah senang bukan main tadi. Bagaimana? Apa aku terlihat tampan di TV? Semakin mendekatkan wajahnya lagi, sedikit lagi bibir mereka pasti berciuman. Iya, sangat tampan. Tentu saja kamu memang sangat tampan dilihat dari manapun. Saga menempelkan bibirnya lembut dan mulai menggerakkan lidahnya. Secara tidak sadar Dania pun membuka mulutnya dan menikmati ciuman itu. Kenapa ini? Kenapa dia susah ditebak sih? Jadi perasaanmu yang mana sebenarnya? Aku mencintaimu. Apa? Berteriak karena kaget mendengar bisikan Saga di telinganya. Sayang,
Apa kamu barusan mengatakan sesuatu? Saga masih menyusuri layar Dania dengan bibirnya, membuat gadis itu terdorong sampai bersandar di sofa. Dia barusan mengatakan itu kan? Apa? Aku tidak mengatakan apapun. Kecewa lahir dan bermunculan tanpa dicegah. Dania merasa malu sendiri. Sepertinya dia merasa sangat berhalusinasi karena perasaan ingin dicintai. Dania mendorong tubuh Saga karena merasa kecewa. Laki-laki itu tidak terlihat tersinggung. Dia menyentuh telinga kiri darinya. Kenapa? Kau kesal? Memang kau mendengar apa tadi? Diam tidak menjawab, hanya memberikan sorot mata tidak suka. Hei, aku bertanya padamu, jawab. Dania masih terdiam dengan sorot mata yang sama, membuat Saga mulai kesal. Jawab. Sudah mulai mengeraskan suara dan menuding bahu Dania dengan telunjuknya. Tidak, sepertinya aku berhalusinasi karena kamu tidak mungkin mengatakannya. Saga terkelak meraih bibir Dania lagi dan menciumnya. Apa? Kenapa menciumku lagi? Memang kamu pikir masalah selesai dengan ciuman? Selesai mencium, dia duduk sambil menaikkan kakinya, bersila menarik lengan Dania supaya melakukan hal yang sama di depannya. Gadis itu menaikkan kaki dan juga duduk bersimpul. Oh, apa lagi sih? Memang kau berhalusinasi apa? Apa? Masih membahas ini? Tidak penting juga aku berhalusinasi apa? Akan jauh lebih memalukan kalau sampai Dania mengaku kalau ia mendengar Saga mengatakan bahwa dia mencintainya. Setelah ini, dia tidak akan pernah merasa kegeeran. Dia akan merasa cukup dengan merasa dicintai aja, tanpa pernah mendengar pengakuan secara langsung. Itu tidak penting. Asalkan aku merasa dicintai, itu udah lebih dari cukup. Dan ia berusaha menghibur diri. Kau mendengarku mengatakan apa? Masih bicara dengan tersenyum, gemetar geram Dania, dia mencengkeram lututnya kesal. Mulai merasa Saga mempermainkannya dan tahu laki-laki di hadapannya tidak akan berhenti sampai dia berteriak mengaku. Baiklah, aku akan mengatakannya. Menarik napas dalam. Aku dengar kamu mengatakan kalau kamu mencintaiku. Dan dia mengatakannya sambil berteriak keras. Suaranya sampai memenuhi langit-langit kamar. Dan dia melihat Saga di depannya. Tubuhnya mulai tergoncang, dia tertawa terbahak. Cip, aku benar-benar berhalusinasi. Hebat sekali kamu ya. Membelai lembut pipi Dania, membuat gadis itu merinding, tidak tahu arah pembicaraan Saga. Padahal aku cuma berbisik pelan, ternyata kamu mendengarnya ya. Apa? Dania terperangah melihat Saga lega. Sepertinya telingamu masih normal. Lagi-lagi menyentuh telinga Dania, menggoyangkannya pelan. Aku mencintaimu Dania, jadi tetaplah di sampingku seumur hidupmu. Kata-kata itu masih disampaikan Saga dengan seenaknya. Tapi tidak tahu, seperti bularan air mengguyur hatinya. Dia merasakan kelegaan. Semua ketakutannya menghilang, dan dia merasakan bahagia. Walaupun sekali lagi Saga tidak memilih kata romantis apapun di depannya. Tapi mendengar itu udah mengalahkan membaitan kata romantis yang pernah dibaca Dania. Malam terus bergulir. Mereka udah ada di tempat tidur dengan baju tidur warna senada. Lampu masih menyala dengan terang. Saga duduk bersandar sementara Dania ada di sampingnya, memeluk kakinya. Duduklah. Dania duduk sesuai perintah bersandar di lengan suaminya. Memperhatikan yang dilakukan Saga. Dia mengambil sebuah amplop di dalam laci, menyodorkannya kepada Dania. Apa ini? Tangannya menggantung menerima amplop besar itu. Bukalah. Dania membuka amplop berwarna coklat, mengeluarkan isinya. Ini kan surat perjanjian yang aku tanda tangani sebelum menikah dengannya. Dia mau apa mengeluarkan ini? Sayang, ini untuk apa? Bertanya bingung, hanya berharap semua baik-baik aja. Kau boleh merobeknya sekarang. Apa? Artinya aku bebas dari kontrak mengancam ini? Dania memutar tubuhnya menyentuh pipi Saga dengan kedua tangannya. Benar, aku boleh merobeknya. Dania langsung mengoyak kertas itu menjadi serpihan. Dengan kerennya dia melemparkan potongan kertas itu ke udara, berjatuhan mengenai dan jatuh di atas tempat tidur.
Dia tidak peduli dengan sampah berserak itu. Tapi rapikan kertas itu simbol dari kebebasannya kan? Membuatnya terlihat sangat bahagia. Senang sekali kamu ya? Padahal itu cuma kopian dan bukan surat aslinya. Apa? Drama keren udah berakhir. Ternyata Saga hanya sedang mengerjainya. Lemas, dia menjatuhkan diri di bantalnya tanpa bersuara. Bohong kok, itu memang surat perjanjian asli. Meraih remote dan mematikan lampu kamar, menggeser tubuhnya mendekati Dania yang udah ngambek memasang wajah masam. Aku sudah tidak perlu itu untuk mengikatmu. Aku akan mengikatmu dengan cinta dan perasaanku. Memeluk Dania erat, udah menempelkan tangan di tempat kesukaannya. Sayang, karena surat itu udah tidak ada, apa aku boleh sesekali membantahmu? Pertanyaan gila yang diucapkan dengan iseng. Tapi kalau dijawab boleh tentu akan menjadi berkah untuknya. Mencengkeram kuat apa yang udah dipegangnya dari tadi. Kalau kau berani cobalah membantah. Tidak, kalau aku masih waras, sepertinya aku tidak akan melakukannya. Sekali lagi Dania meladeni kelakuan Saga yang tidak ada habisnya. Tapi malam ini semua ketakutannya menghilang. Semua kekhawatirannya pada keluarganya terbang tinggi. Dia akan menggantungkan diri pada janji suaminya, bahwa cinta dan perasaan mereka yang akan saling mengikat satu sama lain. Hari yang tidak selalu sama, tapi di tanggal yang sama dan bulan yang sama setiap tahunnya. Setiap tahun selalu ada agenda tahunan di Antarna Group. Peringatan kematian pendiri sekaligus presiden pertama Antarna Group, ayah dari Saga Rahardian. Di tanggal yang sama setiap tahunnya, Antarna Group akan melakukan kegiatan bakti pada masyarakat. Semua anak cabang di bawah Antarna Group kecuali yang bekerja di bidang layanan publik, mal, dan rumah sakit akan diliburkan untuk aktivitas pekerjaan rutin. Mereka akan melakukan kegiatan sosial pada masyarakat. Instruksi dari pusat memberikan beberapa alternatif kegiatan agar semua bersinergi dengan perusahaan satu dengan yang lainnya. Beberapa hari yang lalu, semua pemimpin perusahaan sudah berkumpul di gedung pusat untuk melaporkan rencana bakti pada masyarakat ini. Secara detail, mereka memberikan laporan kegiatan apa yang akan mereka lakukan, baik dari acara maupun besarnya biaya yang dikeluarkan. Udah ada jumlah patokan uang yang harus dikeluarkan dari pusat. Biasanya mereka akan melakukan pelayanan kesehatan seperti donor darah untuk para karyawan, yang semua hasil darah yang terkumpul akan disumbangkan pada Bank Darah Nasional. Mereka juga memberikan makanan gratis yang biasanya ada di setiap halaman perusahaan. Siapapun boleh ikut menikmati tanpa ada batasan. Setiap tahun di tanggal yang sama, masyarakat ikut berdoa bagi kesuksesan Antarna Group. Doa-doa mereka terbang ke langit. Selain kesehatan, ada juga pembagian sembako secara gratis bagi ribuan orang yang udah mengantri dengan tertib. Mereka adalah ibu-ibu yang datang dari pelosok negeri. Mereka yang setiap tahun selalu menantikan momen ini. Mungkin mereka terlihat senang bisa mendapatkan semua kebaikan ini dari Antarna Group. Namun mereka selalu menyelipkan dalam doa-doa mereka supaya perusahaan ini tetap jaya selamanya. Bisa menjadi tempat anak-anak mereka bekerja. Bisa menjadi tempat mereka menggantungkan hidup dengan layak. Selain kepada masyarakat, Antarna Group selalu memberikan bonus tahunan yang diberikan pada hari ini kepada semua karyawannya. Besarnya ditentukan berdasarkan lamanya dia bekerja di Antarna Group. Di tanggal ini setiap tahun, duka itu kembali dikenang, tapi dengan cara yang berbeda-beda oleh setiap orang.